Hey, what's up gengs? Bertemu lagi dengan saya Chandra Bagja. Saya Faisal. And this is The The Pacan. Oke, selamat malam kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kali ini kita akan menjawab requestan dari komentar di video sebelumnya, Sal. Jadi ada yang komentar, kan kita selalu bikin video yang horor-horor gitu. Kemarin udah ada sampai 32, Sal. Tiga kalau misalnya tiga video cerita pendek horor atau seram. Nah, ada yang ngomen, Bang, coba ceritain pengalaman horor kalian. Acara berpikir, mantap. Emang iya juga nih, jadi bagus kayak saran gitu. Dari itu terima kasih yang sudah komen. Oh, jadi gini ya. Jadi pengalaman waktu apa teh kita gitu horor gitu. Jadi yang pengalaman pribadi gitu. Nah, gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu dari kita, apakah kita sendiri yang selalu nyeritain pengalaman horor orang, apakah punya pengalaman horor sendiri? Bagaimana jawabannya, Sah? Apakah Isa punya? Punya banyak. Ada itu kita sampai nyantai aja, Sah, nyeritain pengalaman horor kita. Tapi sebelum itu, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe gimana, Sah? Yang belum subscribe silakan subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soalnya kita itu hampir tiap hari kita upload, Sah. Mengejar target 1000 subscriber pertama sebulan. Mohon bantuannya, maka dari itu subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Jadi gimana, Sal? Pak Isa aja tanya dulu ke Isa. Gimana? Apakah Isa percaya mengenai hal-hal mistis demikian yang pernah kita ceritain di video-video tersebelumnya? Isa pribadi percaya atau enggak, Sal? Percaya sih. Kenapa bisa percaya, coba? Jadi kan gimana gitu sehari-hari mereka gitu kan, kayak sehari-harian kita relate juga gitu. Betul, relate. Gitu. Jadi ayolah percaya intinya gitu sih. Kalau percaya kalau gitu, coba Acana tuh percaya, gak percaya maksudnya dalam arti alhamdulillahnya nih sampai sekarang belum pernah ketemu langsung yang kayak wujud asli gitu. Palingan bayangan hitam gitu, atau poltergeist tuh jadi suara-suara barang jatuh yang gitu doang. Nah, kalau misalkan Isal ada berpendapat, Isal agak percaya. Nah, yang bikin Isal percaya itu apa, Sal? Isal pernah ngalamin, coba ceritain ngalamin yang membuat Isal tuh, oh itu tuh ada, yakin. Gimana, Sal? Oh, jadi gini, pas rumah yang di situ nih, tahu kan? Di bawah. Yang di bawah. Dulu Isal di situ. Isal rumah yang di situ kan orang-orang keluarga Isal kan pada tidur gitu. Di kamar masing-masing. Nah, Isal tuh belum tidur. Jadi pas tidur tuh gini nih, mau tidur lah, gimana lah anak muda gitu main HP. Keadaannya kan? Berarti malam. Keadaannya malam, dari pegang HP terus mau tidur, dengerin ada yang nangis, gengs. Nangis gila. Di asli. Yang itu Isa perasaan Isa, suaranya itu berasal dari mana sih? Dapur kah? Suara Isa apa teh? Suara itunya? Suara itunya. Jadi kata Isa mah gitu, halo gitu ya. Halo. Pas sama Isa didengerin nih, benerin. Difokusin, wah gila bener. Ada yang nangis, sumpah. Maaf, cewek cowok? Cewek. Sumpah, cewek. Jadi di pinggir Isa kan ada ini teh gudang tempat tidur nih. Ini teh apa? Kayak belakang rumah gitu. Oh, jadi tapi kayak ini nih, kalau misalkan ini. Nah, ini nih. Belakang itu random, jadi bisa jadi lapang atau apa. Jadi gini nih. Jadi kan belakang Isa teh kan ini kan. Kasur belakang. Nah, di sini teh ada rumah orang lain tapi ada kula. Kalian tahu kula? Kolam ikan gitu. Kolam ikan. Terus ya di situlah. Asal dengerin ada yang nangis. Kira-kira jam berapa, So? Kira-kira mah jam 12 gitu. Tengah malam lagi. Tapi sebelum Isa ngerasain itu, Isa sendiri atau misalkan ada adik Isa? Gimana kalau Isa? Dengar juga? Udah tidur ada Isa mah. Oh, jadi pinggir. Berarti bayangin atuh Isal di sini gitu, suaranya di sini. Setelah mendengar suara itu, Sal, apa yang Isa lakuin?
Oh, Isal bilang ke ibu gini Cina. Enggak, di malam itu. Oh, langsung tidur kah? Langsung tidur Isal. Langsung pakai semuanya lah badan Isal dipakai selimut. Ngeri sih kalau malam-malam. Nah, pas siangnya gitu bilang ke ibu, Bu, kata Isal dengar ada yang nangis gitu. Langsung kata ibu Isal teh di mana sih? Nih, kalau suaranya deket berarti hantunya jauh. Kalau suaranya jauh hantunya deket. Oh, nah, ini kalau Isal mah deket gitu, lumayan lah, sedang deket. Sedang. Oh, kalau misalnya dari teori ibu Isal berarti jauh berarti, lah. Ya. Tapi pernah ibu Isal juga bilang di rumah yang sama. Rumah yang sama. Gimana? Nih, ibu Isal teh bilang ke Isal gini, Sal, Cina, malam teh kayak ada yang nyuci. Gila kan? Nah, nyuci gini. Tapi tahu gak di mana? Di kulah belakang rumah itu. Isal. Yang di kolam ikan. Keadaannya malam. Malam juga sama. Asli malam, tengah malam gitu. Tapi dipikir-pikir emang kalau acara waktu mondok nih nanti nyambung ke cerita pengalaman pribadi. Kalau misalkan santri nyuci malam tuh bisa dibilang wajar sih. Soalnya enak kan, kayak acara juga udah santai, biasa gitu, udah malam jadi. Nah, kalau beda cerita kalau misalkan di kampung kayak di rumah Isan nyuci nggak masuk logika sih. Enggak lah. Terus ibu Isa nyerita gitu ke Isa. Berarti bukan Isa dong. Bukan sih. Isa bilang nih, di rumah itu tuh memang Isa tuh agak berbeda yang Isa rasain tuh. Jadi hawa-hawa gitu rumah Isa. Hawa-hawa mistis gitu. Kuat, masih kuat. Sebelumnya Sa? Selain kan Isa baru di situ. Nah, sebelumnya apakah mendengar cerita tentang rumah itu? Oh, belum sih. Jadi dari orang-orang gitu, misalkan rumah itu tuh enggak sih, tapi jadi langsung di pemiliknya nih. Jadi pemiliknya mah asa nyaman-nyaman aja gitu di situ teh. Acara punya satu teori. Gimana? Si pemilik itu kayak nyaman-nyaman agar rumahnya tuh kejual. Gitu kali. Gitu. Tapi di balik itu tuh, di balik semuanya itu tapi saya pernah cerita ke Asyara bahwa di rumah itu tuh di bawah keramiknya ada apa? Pernah kan? Jawab gimana ceritain. Gimana? Kan pernah kan cerita? Oke, ceritain ke penonton Sal. Oke, lanjut Sal. Tadi ada penjelasan sedikit di rumah itu yang sumur yang keramik. Bawah keramik. Gimana ceritain Sal? Katanya sih bawah keramik itu kayak apa teh, orang tua zaman dulu gitu, isim yang gitu kan, tahu kan, yang isim gitu, yang supaya apa gitu kali. Nah, pantesan di rumah Isal teh ada keramik satu yang beda warna. Jadi beda motif. Misalnya yang biru, enak hitam di tengah. Pantesan Isal teh pas Isal gak tahu mah gitu apa we gitu, kirain teh abis bahan aja gitu. Atau abis buat apa sih, sumur misalkan gitu. Abis gitu pokoknya. Tapi pas Isa diselidiki nggak berani gitu, nggak berani buka. Jadi takut ada apa-apanya gitu. Jadi lebih baik gak tahu. Cari aman. Oke, jadi cerita horor yang yang Acandra pernah cerita apa tuh, di mana gitu, kapan? Cerita tuh Sal, yang ini aja lah yang agak masuk, yang pernah saya ceritain kisah tapi ke kalian belum pernah. Yang di pondok, soalnya kan acara gede di pondoknya, dalam arti waktu remaja itu dihabisin di pondok selama 3 tahun. Nah, acara itu mau nyerita tentang ini Sal. Kejadian bukan berupa wujud tapi poltergeist, dalam arti gangguan barang-barang gitu. Suatu waktu acara nih sama teman-teman sekolah, sama teman pondok ngaji di satu tempat kayak kelas gitu. Ngaji tuh ada sekitar 20 orang sama guru satu. Nah, kita posisinya di bawah semua murid, guru di atas, biasa kan normal. Biasa. Nah, waktu kita belajar sekitar berapa menitan lah, masih enjoy, aman, nerangin guru tuh, kita bercanda. Tapi di tengah-tengah pengajian gitu tuh. Apa tuh? Waktu kita biasa enjoy ngobrol ngaji. Dengar suara fingerprint. Tahu fingerprint yang kalau absen sekarang? Tahu. Nah, di situ tuh posisinya tuh kelas tuh bukan kelas biasa tapi kayak kantor guru gitu. Ada suara tiba-tiba titit gitu. Enggak, jadi maaf Sandi, Anda salah. Jadi di tengah-tengah waktu otomatis kalau kita lagi ngaji dengerin
tiba-tiba di belakang, maaf sandi Anda salah. Guru aja langsung bilang di situ. Dilihat gak? Guru kan dilihat langsung ke depan. Di waktu fingerprint itu, kita tuh di ngebelakangin fingerprint itu. Si guru otomatis langsung lihat ke depan. Siapa yang orek itu? Siapa yang mainin fingerprint? Kita semua santri-santri pada ngebalik ke belakang. Enggak balik. Enggak kan? Dia kali ada teman acara. Enggak, yang dekat sama fingerprint. Disalahin. Enggak kan? Enggak. Oh, siapa? Ini nggak mungkin, kata gurunya. Nggak mungkin si fingerprint ini nyala kecuali ada yang pegang. Coba gini nih, langsung dipraktekin sama guru. Misalkan anak, katanya Ustaz tuh. Nih, anak kan udah terdaftar di fingerprint ini. Bisa. Nih, coba kamu nunjuk ke teman acara. Coba pencet. Maaf, sandi Anda salah, kata yang sama. Tuh, otomatis kalau tadi suara itu nggak mungkin bunyi kecuali ada yang nekan. Di situ 20 orang nggak ada yang nyentuh satupun sah. Oh, jadi siapa gitu? Kalau boleh tahu nih Isa matanya berkaca-kaca sambil bener kan aslinya. Asli di situ 20 orang jadi saksi kejadian itu, terus sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang pijit fingerprint itu. Sampai sekarang gitu gak tahu. Ngaji yang tadinya ngaji husu canda gimana? Bubar langsung gurunya. Bener. Bubar asli. Gak ngaji lagi. Dalam arti udah tinggalin aja gitu. Gurunya juga ikut pulang sah. Beneran aja. Jadi cerita pribadi acara gitu sah. Yang dialamin sama acara khususnya. Tapi dialamin biasa kan hal yang gituan 1 orang atau 2 orang. Ini mah 20 sama gurunya. 21 tahu lah sama gurunya. Kejadian itu langsung bubar gitu di situ mula kejadiannya langsung nggak dikunci langsung. Soalnya banyak kan di sekolah atau di tempat mana yang kalau misalkan pagi siang tuh enak, maksudnya suasana beda, ada murid ya. Tapi kalau malam kan siapa yang tahu, banyak kejadian kayak di sekolah SD kayak di sekolah waktu SD itu tuh, misalnya SD di bawah. Waktu sekolah SD kita kan pernah ada yang dia jadi di gerbang itu waktu malam kita lagi main lari-larian gerbang tuh kecil, waktu ngelihat lari nggak sengaja pas di gerbang itu kita nengok, otomatis kan kalau misalkan ada belokan tuh kita suka nengok, misalkan ada belokan kanan kiri. Nah, ketepatan nengok ke sekolah gerbang, pas nengok tuh ada yang hormat ke depan bendera. Kalau nggak salah itu tentara ya. Nggak tahu tuh aja ada yang hormat, tapi malam sah kejadiannya tuh sendiri lagi di tengah. Kalau dipikir pakai logika gitu, ngapain gitu hormat ke tiangnya aja nggak ada benderanya gitu. Malam-malam bayangin. Yang lihat cerita ke acara wujudnya gimana. Tapi sih saya juga pernah dengar gitu tentara kan, ada. Jadi fisik-fisiknya tuh kayak tentara nih gigs. Jadi hitam tapi nggak jelas kan. Hormat gitu. Ini tuh sih masih banyak lagi. Coba Isal nih, Sal. Gimana? Waktu kita ceritain waktu yang kita alamin berdua Sal. Jadi di tempat yang sama orangnya tuh kita pernah kan? Pas berboncengan. Coba ceritain Sal. Waktu itu kan cari makan ya? Cari makan. Sekitar jam 10 sampai 11-an lah. Oh, jadi gini nih. Berangkat beli makan lah, biasa vlogan biasa gitu. Iseng. Kita tuh sebelum itu tuh kamera tuh dipinjemin sama orang handycam gitu. Jadi apa teh disewa lah gitu. Isal yang nyawa. Acara tuh minta tolong antar acara ke depan. Padahal iseng-iseng ya. Iseng. Can bawa kamera gak Isal teh? Bawa aja, pengen nge-vlog. Okay. Kita nge-vlog gitu kan begini. Posisi nyetir acara. Terus Isal di belakang bisa iseng, hello guys, gimana? Aman gitu pas beli makanan. Nah, pas pulangnya ada kejanggalan, gengs. Isal pas kejadian yang dengar itu tuh pas pulangnya tuh berangkatnya sih. Jadi direkamnya waktu pulang. Nah, jadi kalau ini nih udah beres beli makanan, kita pulang langsung malam itu juga kita tuh langsung edit acara ngedit video. Isal lihat video yang habis direkam tadi. Coba ceritain gimana Sal? Jadi pas sampai rumah nih, Isal teh nggak ngeh gitu ya? Nggak notice. Jadi ada suara apa, bayangan apa, menampakkan apa gitu.
pas Acandra ngedit, nah Isa teh iseng-iseng gitu lihat video kan, video gini kan, gini terus masih di kamera kan ya? Lumayan berapa menit, pas berangkatnya mah aman. Nah pas pulangnya Isa lihat pocong gengs di atas gedung yang kosong kan, jadi maksudnya ada. Isa langsung ke Acandra bilang gimana bilangnya? Nah pas gini, lihat kata Isa teh. Ada siapa sih lagi ngedit? Nah pas Acandra lihat gimana? Langsung jadi kita tuh notice pada hal yang sama. Ini tuh ini bener langsung gitu. Nah pas enggak kelamaan itu penampakan wujud gitu. Nah pas selang jalan, nah ada suara bayi gimana gitu, suara kayak bayang itu tuh kegeleng keinjek kayak gitu kayak kucing kan ya, kayak kucing sih pokoknya gitu sih. Bayi antara bayi kucing, soalnya kayak yang misalkan diinjek gitu kan. Ngeri di sih bener asli gitu. Nah kejadian itu tuh misalkan kalau yang penampakannya itu acara misalkan itu mah tiang kali atau efek cahaya kali, misalkan bolehlah masih diterima gitu. Tapi kalau misalkan ini suara nggak, maksudnya apa gitu. Padahal di situ kan nggak ada berdua apa-apa. gitu asli sumpah ya, kosong kan, kosong nggak ada apa-apa. nggak ada yang lewat, nggak ada yang nongkrong, saling motor gitu, nggak ada yang nongkrong gitu. Nah enggak pas gimana? Gini pas ceritanya ke sebar langsung rame sekampung asli. Warga pun di tempat yang sama ada yang nyertain hal-hal yang misterius di tempat yang sama. Jadi pas Isal jalan nih, pan anak kecil kan, Isal bener tuh cina, bener gak cina. Ibu-ibu juga ada gitu yang tanya. Jadi otomatis lah Isal teh asa gimana gitu ya jawabnya, takut ganggu yang punya rumah gitu. Takut jadi gak enak. Gini, jadi kan acara pan mondok. Ada cerita gimana gitu soal tentang horor-horor gitu. Gini Sal, gimana? Waktu di pondok tuh kita kalau misalkan udah belajar udah Isya lah, saat Isya belajar terus sekitar jam 7:30 jam 8 kita dibebasin. Udah maksudnya dalam arti udah belajar, mau jajan ke warung dekat bisa, atau mau belajar lagi bisa, mau langsung bisa. Nah di satu malam itu acara ngambil buku, tapi langsung pergi ke masjid. Jadi pergi itu sendiri apa gimana? Sendiri sah, posisi sah. Tapi di masjid, masuk ke masjid itu masih banyak orang, jadi kayak berkelas dalam arti, tapi nggak resmi. Jadi beda-beda gitu. Biasa. Nah di sini posisi akhirnya sendiri, belajar sendiri. Nah udah bosan misalkan gimana, posisi otomatis langsung tidur acara di situ malam itu. Waktu malam tidur, kalau tidur tuh suka kebangun sendiri, pernah Isal juga. Maksudnya mati, kalau bahasa Sunda mana sih, lilir. Nah itu jadi kebangun misalkan malam-malam tuh kadang ada yang mau pipis atau sekedar bangun aja. Tadi situ acara bangun aja, seuntungnya bangun aja, nggak pengen ke toilet. Jadi acara bangun, ngelihat posisi yang tadinya rame sebelum acara tidur, seketika jam 2 jam 3-an lah. Pada tidur apa gak ada? Masih pada tidur. Masih pada. Pokoknya tidur kayak ada yang pakai sarung. Cuman acara yang bangun gitu. Posisi di tengah duduk masih duduk langsung acara. Udah bangun duduk, otomatis pengen lihat jam. Jam 2 lebih. Acara dengar suara ada yang wudhu. Lihat ada yang lewat. Jadi suara sendal. Sendal. Jadi suara pijakan sendal. Acara masih normal aja lah, misal orang atau gimana. Tapi acara lihat ke lawan arah acara mata, di posisi masjidnya tuh nggak pakai kaca dulu sah, jadi pakai tembok yang bolong-bolong itu di satu yang bentuknya di bentuk kubah. Nah masih itu posisi masjidnya. Acara lihat ke bolong-bolong itu, di bolong-bolong itu percaya atau enggak sah, bayangan hitam, orang hitam banget gitu. Banget, gak ada apa-apa. Jadi wujudnya tuh orang di pinggir gini nih. Tak kelihatan di sini misalkan orang lewat. Tak kelihatan hitam orang wujudnya. Tapi misalkan ada 5 jendela, 1 2 3 4 5 berjajar jendela yang bolong-bolong itu.
Nah semakin jalan kepalanya tuh nggak kelihatan. Wah asli. Jadi waktu jalan jalan saya jadi demi kaca lihat sampai kepalanya tuh nggak kelihatan. Jadi makin tinggi. Gitu. Jadi naik tangga gimana gitu, seolah-olah gitu. Di sana acara langsung tarik sarung kan, nggak berani kemana-mana. Langsung nunggu orang bangun. Bayangin gitu. Perasaan saya malam-malam sendiri gak kuat. Asli pengennya tuh waktu pengen subuh gitu bener. Jadi nggak bisa tidur kan? Asli nggak bisa tidur. Itu sendiri bangun nggak bisa. Pokoknya asli sih. Di waktu itu pengen tuh kayak pagi tidur nggak bisa. Pernah ngalamin gitu. Sampai segitunya gitu. Wah bayangin aja gitu. Rasanya apa nih pendek gitu kan? Kelihatan. Makin gini. Naik gitu. Sampai jendela akhir itu udah nggak ada. Jadi yang kelihatannya itu badan doang. Misal pengen nanya Sal. Gimana Sal? Nyeritain mengenai apa ya? Yang horor gitu Sal. Pernah gak Sal terjadi di siang hari kejadian? Di siang hari ini. Jadi kan normalnya, maksudnya bukan normal, bisa dikatakan hal-hal yang demikian itu terjadi pada malam hari di saat orang sepi. Nah pernah gak Isal ngalamin di siang hari atau di saat orang-orang ramai, di waktu yang ya kata orang mah gak ada lah, tapi Isal ngalamin? Pernah gak Isal? Belum sih, tapi Ibu Isal yang pernah. Coba cerita. Yang di rumah itu yang sama. Kalian tahu jeruk kan? Jeruk. Nih kalau gak tahu kan, nah jeruk kan. Bukan edit deh. Gini nih, kan jeruk di atas kulkas pakai ranjang. Biasalah buat tamu gitu kan, pakai ranjang itu jeruk. Ibu Isa pas di WC cuci piring kan gini kan. Ya. Nah, gulutuk teh jeruk nyamperin Ibu Isa. Jatuh dari atas. Dari atas kan nggak mungkin gitu. Loncat sendiri gitu. Itu yang bikin gak mungkin lagi. Nyamperin bener. Bener. Aduh. Asli Sal. Posisi siang kan? Siang. Tapi di rumah ada siapa? Waktu itu si Ade Isa kan lagi main PS. Nah, gitu. Jadi berdua. Jadi berdua. Isa lagi main kan. Asli sih, kalau nyamperin puah gitu. Itu termasuk poltergeist. Jadi Ibu Isa mah kalau ada cerita horor gitu mah pastilah ke Isal gitu ceritanya. Jadi emang harus diceritain sih supaya pertama enggak kita gitu yang ngerasain. Kalau misalkan di rumah, maka dari itu ini kita berbagi ke kalian. Kalian menjadi seorang pendengar. Coba geng, dari kalian mungkin ada yang punya cerita pengalaman yang pribadi, gitu. Boleh mention atau DM ke Instagram kita udah ada Sal. Udah ada. @depachan21. @depachan21. Boleh kalian kirim keluh kesah kalian atau pengalaman pribadi kalian tentang horor. Paling utama kali kalau misalkan keluh kesah pribadi masalah percintaan, masalah gimana kehidupan, boleh kalian juga DM. Dan nanti kita bikin video sesi yang khusus untuk misalkan ngebantuin lah, setidaknya kalian misalkan ada keluh kesah, kasih solusi. Kita kasih solusi sebisanya. Jadi kalian tuh enjoy, tapi kita akan disensor nanti namanya. Biar enak gitu kalian juga. Biar kayak temen lah gitu tuh. Oke. Mungkin segini dulu gitu. Soalnya agak panjang sekarang udah jam 10. Karena kemarin belum makan Sal. Maka dari itu dicukupkan begini saja Sal. Next video kirim komentar lagi yang berupa saran kayak video ini. Oke ya, bagi kamu nih yang udah ngomen gitu, wah terima kasih. Oke, mungkin jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video mana. Klik like-nya. Oke. Dan share apabila video ini menurut kalian menghibur atau bermanfaat. Menghibur sih tujuan utamanya Sal. Mungkin segitu dulu Sal untuk kali ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.
Ini channel berkedua bukan bintang tamu. Oke, saya Cara Bagja. Saya Faisal. See you next video. And always stay besar. Bye bye. Dadah.